Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fajar, Bu Nanda, dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Fadal Muhammad NPM 174, Danis Dwi Brahmansyah NPM 216, Bahrul Ulum Alamsyah NPM 229, Alfira Rizky Amalia NPM 231, dan yang terakhir ada Aisyah Almafiro Mudiono NPM 243. Di sini kami akan membahas bab 12 tentang laporan keuangan konsolidasi. Definisi laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga terjadi sebagai suatu entitas tunggal. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan. Terdapat 7 laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Yang keenam, laporan arus kas. Dan yang terakhir, ada catatan atas laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pada modul sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah pada tahun 2014, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi terdiri dari 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. 1. Laporan realisasi anggaran. Jurnal penutup LRA, neraca saldo setelah penutup. Berdasarkan neraca saldo pemerintah daerah. Fungsi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan kemudian disajikan dalam LRA. Bersamaan dengan membuat LRA, PPKD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi nol. Berikut contoh jurnal penutup LRA. Dalam uraian, pendapatan LRA didebit, penerimaan pembiayaan LRA didebit, apropriasi belanja didebit, apropriasi pengeluaran pembiayaan didebit, estimasi perubahan SAL dikredit, belanja dikredit, pengeluaran pembiayaan dikredit, estimasi pendapatan dikredit, estimasi penerimaan pembiayaan dikredit. 2. Laporan operasional, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LRA, fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan operasional dan kemudian membuat LO. Bersamaan dengan membuat LO, PPKD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi nol. Berikut contoh jurnal penutupan LO. Dengan uraian, pendapatan LO didebit pada surplus atau defisit beban dikredit. 3. Neraca setelah terlebih dahulu membuat jurnal penutupan dan neraca saldo setelah penutupan. Berdasarkan neraca saldo penutupan LO, fungsi akuntansi PPKD membuat neraca. Bersamaan dengan pembuatan neraca, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus atau defisit LO ke akun ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir. Laporan operasional. Surplus atau defisit berada di debit, pada ekuitas berada di kredit. 4. Laporan perubahan SAL. Dari laporan realisasi anggaran yang telah dibuat sebelumnya, fungsi akuntansi PPKD dapat menyusun laporan perubahan SAL. Laporan perubahan SAL ini merupakan akumulasi silpa periode berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah daerah. Pemerintah kota atau kabupaten. Laporan perubahan saldo anggaran lebih periode 31 Desember 2000X dan 2000X. Uraian saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, subtotal poin 1 dikurangi poin 2. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, silpa atau sikpa, subtotal
penjumlahan dari poin 3 dan poin 4, koreksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya, lain-lain, saldo anggaran lebih akhir, penjumlahan dari poin 5 dan poin 6 serta poin 7. Ya, yang selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Fungsi akuntansi PPKD membuat laporan perubahan ekuitas merupakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan, yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. Berikut tabel di sebelah kanan format laporan perubahan ekuitas pemerintah daerah. Dan yang selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas disusun oleh bendahara umum daerah. Inti dari laporan arus kas adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku besar kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau CLK. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari nilai yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Berikut hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan. Yang keempat, informasi tentang dasar penyusunan laporan-laporan keuangan dan kebijakan yang dipilih. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Selanjutnya, pengukuran laporan keuangan konsolidasi. Catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasi atau digabungkan beserta status masing-masing. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.